semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konsep dasar tata bahasa Indonesia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Kayla Audrey Aurora. Saya Yuni Astuti. Saya Pratiwi Ananta. Baik, selamat menonton. Setelah teman-teman mengetahui anggota dari kelompok 2, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan konsep dasar tata bahasa Indonesia. Baiklah, poin pertama kita akan masuk kepada ragam bahasa. Ragam bahasa atau dalam bahasa Inggris, linguistic style adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Ragam bahasa. Bahasa Indonesia memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruksi, interferensi, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Selanjutnya, kita masuk kepada topik macam-macam ragam bahasa Indonesia. Macam-macam ragam bahasa Indonesia kami kelompokkan dan kami bagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan media. Selanjutnya, berdasarkan standar. Lalu yang ketiga, berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang terakhir, berdasarkan topik pembicaraan. Baiklah, saya akan menguraikan dari macam-macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada berdasarkan media. Berdasarkan media terbagi menjadi yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat tak ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. 3. Berlangsung cepat. 4. Dapat berlangsung tanpa alat bantu. 5. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang B, ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman. Yang kedua, tidak tergantung kondisi ruang dan waktu. Yang ketiga, berlangsung lambat. Keempat, selalu memakai alat bantu. Yang kelima, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang keenam, hanya terbantu dengan tanda baca. Dan macam-macam ragam bahasa yang kedua yaitu berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar 1. Topik sedang dibahas. 2. Hubungan antar pembicara. 3. Media yang digunakan. 4. Lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar, yaitu penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan konjungsi, penggunaan fungsi yang lengkap.
Dan yang ketiga ada berdasarkan cara pandang penutur. Cara pandang penutur itu ada ragam dialek. Contoh, gue udah baca buku itu. Dan ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi. Contoh, saya sudah baca buku itu. Dan yang terakhir ada berdasarkan topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Adanya keselarasan dan kerunutan antar posisi dan antar linea. Itulah macam-macam ragam bahasa Indonesia. Baiklah, saya Yuni Astuti akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami selanjutnya tentang fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku sendiri ada 4. Yang pertama, pemberi kekasan. Yang kedua, pembawa kewibawaan. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Dan yang keempat, ada kerangka acuan. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Pemakaian kata dan kalimat kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi, serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gugusan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Selanjutnya, kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu harus mudah dipahami orang lain, memenuhi unsur penting kalimat, minimal subjek, predikat, utama untuk keragam tulis, menggunakan kata yang tepat dan serasi, gramatikal, rasional, dan efisien, dan yang terakhir, tidak ambigu atau membuat dua arti yang membingungkan. Terima kasih sudah mau menyimak dan mendengarkan hasil dari presentasi kami dan diskusi kami mengenai konsep dasar tata bahasa Indonesia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga materi yang kami jelaskan dan kami sampaikan dapat berguna dan juga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.